Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarani Amalia, NIM C1C022034 dari ruang R9. Baiklah, saya hari ini akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Pelunasan Pajak dalam Tahun Berjalan dan Macam Pemungutan Pajak Penghasilan. Nah, adapun pokok bahasannya yaitu yang pertama, pelunasan pajak dalam tahun berjalan dan macam pemungutan pajak penghasilan. Yang pertama, pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Nah, ditinjau dari administrasi pemungutan pajak, pajak penghasilan merupakan pajak langsung, yaitu suatu jenis pajak yang pemungutannya dilakukan secara periodik atau berkala, yaitu setahun sekali. Tahun yang dimaksud adalah tahun pajak atau disebut sebagai tahun takvim, satu tahun yang diawali 1 Januari sampai 31 Desember. Saat terhutangnya pajak penghasilan adalah akhir tahun pajak, yaitu 31 Desember. Oleh karena itu, setelah berakhirnya tahun pajak, pada diri wajib pajak timbul hutang pajak. Nah, sistem pungutan pajak secara periodik setahun sekali ini mengandung kelemahan, baik bagi pemerintahan sebagai pihak yang berkepentingan terhadap tersedianya dana untuk pelaksanaan tugas pemerintah, juga bagi wajib diri pajak, yaitu merasa keberatan bila hutang pajaknya harus dibayar sekaligus setelah berakhirnya tahun pajak. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk mengasur atau mencicil setiap bulannya. Angsuran atau cicilan yang dilaksanakan dalam tahun berjalan itulah yang disebut pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Selanjutnya yaitu macam pemungutan pajak penghasilan. Nah, jenis-jenis pembayaran yang termasuk dalam pelunasan pajak dalam tahun berjalan adalah A. PPh pasal 21, pemotongan PPh atas gaji, upah, honorarium, dan imbalan lainnya berkenaan dengan hubungan kerja. Dan B. PPh pasal 22, kewajiban pembayaran pajak oleh importir sewaktu melakukan impor barang. Nah, dan yang pertama menggunakan angka pengenal impor atau API, tarif 2,5% dikali nilai impor. Kemudian itu tanpa API, tarif 7,5% dikali nilai impor. Pemotongan oleh bendaharawan termasuk bendaharawan pemerintah daerah atas pembayaran kepada rekanan, atau dengan kata lain, pembelian yang dibiayai oleh APBN atau APBD sama dengan tarif 1,5% dikali harga pembelian. Kemudian itu pemotongan pajak penghasilan oleh Pertamina, Bulog, industri ruko, industri baja, dan industri tepung terigu atau dengan penjualan atas hasil produksi persen tarif pajak dikali DPP PPN. Selanjutnya itu C. PPh pasal 23, pemungutan pajak atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong PPh pasal 21, yang mana tarif 15% dikali penghasilan bruto dalam kurung untuk bunga, dividen, royalti, dan hadiah. Kemudian tarif 15% dikali penghasilan neto untuk sewa dan penghasilan atas penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa yang diberikan tersebut. Yang D itu ada PPh pasal 24, pembayaran pajak atas penghasilan di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh atas usaha di luar negeri, yang dapat dikreditkan atau dikurangkan terhadap pajak yang terhutang di dalam negeri atau menghindari pajak berganda. E yaitu PPh pasal 25 mengatur tentang pembayaran bulanan yang harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan. Selanjutnya itu ada PPh pasal 26, pajak penghasilan untuk wajib pajak luar negeri atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, bunga simpanan, dan lain-lain yang diterimanya, yang mana perhitungannya itu adalah tarif 20% dikali penghasilan bruto. Selanjutnya G, pemotongan pajak atas penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan. Penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia. Kemudian H, pemungutan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan penghasilan yang dimaksud.
Baiklah, sekianlah presentasi saya hari ini. Saya mohon maaf bila terdapat kesalahan atau salah ucap dan salah penulisan. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.